Periode akuntansi PD Cakrawala Desember 2021 telah berakhir. Seluruh akun nominal, seperti akun penjualan dan beban, telah ditutup sehingga hanya menyisakan akun tetap atau akun real. Perubahan saldo akun real juga telah dicatat pada buku besar setelah penutupan. Nah, untuk memastikan bahwa saldo setiap akun pada buku besar berada di posisi yang seimbang, kita perlu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Bagaimanakah proses menyusun neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan dagang? Untuk mengetahuinya, mari kita simak video pembelajaran ini. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah menutup akun-akun nominal pada jurnal penutup dan mencatat perubahannya pada buku besar setelah penutupan. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin terjadi kesalahan dalam menyusun buku besar setelah penutupan. Kesalahan tersebut akan mengakibatkan saldo di sisi debit dan sisi kredit pada buku besar menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, perlu disusun neraca saldo setelah penutupan untuk memastikan bahwa saldo di sisi debit dan sisi kredit pada buku besar setelah penutupan berada di posisi yang seimbang. Pengertian neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah sebuah daftar yang memuat saldo akhir dari akun real yang terdiri atas harta, utang dan modal yang telah disusun pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo setelah penutupan hanya memuat akun real. Dengan demikian, neraca ini hanya bisa disusun setelah kita menutup saldo akun nominal melalui jurnal penutup. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan sudah tidak ada lagi akun nominal seperti beban dan penjualan. Tujuan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan bertujuan untuk memastikan bahwa saldo di kolom debit dan kredit pada buku besar setelah penutupan seimbang. Ketidakseimbangan saldo di kolom debit dan kredit mengindikasikan bahwa telah terjadi kesalahan saat dilakukan posting ke buku besar, atau saat memindahkan saldo dari buku besar setelah penutupan ke neraca saldo setelah penutupan. Apabila saldo di kolom debit dan kredit tidak seimbang, saldo setiap akun pada buku besar setelah penutupan perlu dicek kembali. Namun, jika kesalahan masih belum ditemukan, kita juga perlu memeriksa jurnal penutup atau jurnal penyesuaiannya. Biasanya, setelah melakukan beberapa langkah tersebut, kesalahan dalam menyusun neraca saldo setelah penutupan akan ditemukan. Bentuk neraca saldo setelah penutupan. Bentuk neraca saldo setelah penutupan tidak berbeda dengan bentuk neraca saldo biasa. Berikut adalah bentuk neraca saldo setelah penutupan. Kolom kode akun diisi dengan kode atau nomor akun. Contohnya adalah kode akun 111 untuk akun kas atau kode akun 211 untuk kode akun utang dagang. Kolom nama akun diisi dengan nama akun. Kolom ini diisi sesuai urutan kode akunnya. Misalnya, akun kas dengan kode 111 harus dicatat lebih dahulu dibandingkan akun utang dagang dengan kode 211. Perlu diingat bahwa kolom ini hanya berisi akun-akun real atau harta utang dan modal, sehingga nama akun nominal seperti penjualan dan beban sudah tidak ada. Kolom debit diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldo di sisi debit. Contohnya adalah akun kas atau akun peralatan yang memiliki saldo normal di sisi debit. Kolom kredit diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldo di sisi kredit. Contohnya adalah akun utang dagang
atau akun modal yang memiliki saldo normal di sisi kredit. Langkah-langkah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Terdapat 3 langkah menyusun neraca saldo setelah penutupan, yaitu mencantumkan kode dan nama akun beserta saldonya, menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit, serta membuktikan kesamaan kolom debit dengan kolom kredit. Pertama, mencantumkan kode dan nama akun beserta saldonya. Contohnya, pada buku besar setelah penutupan, saldo akun kas sebesar 37 juta rupiah. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan ditulis akun kas dengan kode akun 111 dengan nilai 37 juta rupiah. Kedua, menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Apabila seluruh saldo akun pada buku besar setelah penutupan telah dicantumkan pada neraca saldo setelah penutupan, jumlahkan nilai di kolom debit dan kolom kredit. Ketiga, membuktikan kesamaan kolom debit dengan kolom kredit. Jika pencatatan dan pemindah bukuan dilakukan dengan benar, jumlah kolom debit dan kolom kredit pada neraca saldo setelah penutupan akan seimbang. Meskipun saldo di kolom debit dan kolom kredit sudah seimbang, masih terdapat kemungkinan kesalahan pencatatan pada neraca saldo setelah penutupan. Contohnya adalah adanya pencatatan ganda atau adanya akun yang tidak tertulis. Oleh karena itu, pemindahan saldo dari buku besar setelah penutupan ke neraca saldo setelah penutupan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Jika perlu, lakukan pengecekan ulang untuk menghindari kesalahan pada penulisan saldo. Berikut adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan berdasarkan buku besar setelah penutupan PD Cakrawala pada periode Desember 2021. Akun pertama yang dicatat pada neraca saldo setelah penutupan adalah akun kas. Saldo akun kas diperoleh dari buku besar setelah penutupan. Kolom kode akun diisi 111 sesuai kode akun kas yang terdapat di pojok kanan atas akun kas pada buku besar setelah penutupan. Kolom nama akun ditulis kas. Kolom debit diisi 37 juta rupiah sesuai dengan yang ada pada buku besar setelah penutupan. Akun piutang dagang dengan kode akun 112 memiliki saldo di sisi debit senilai 18 juta rupiah. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun piutang dagang juga dicatat di sisi debit senilai 18 juta rupiah. Akun persediaan barang dagang dengan kode akun 113 memiliki saldo di sisi debit senilai Rp25.500.000. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun persediaan barang dagang juga dicatat di sisi debit senilai Rp25.500.000. Akun perlengkapan toko dengan kode akun 114 memiliki saldo di sisi debit senilai Rp1.700.000. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun perlengkapan toko juga dicatat di sisi debit senilai Rp1.700.000. Akun perlengkapan kantor dengan kode akun 115 memiliki saldo di sisi debit senilai Rp1.200.000. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun perlengkapan kantor juga dicatat di sisi debit senilai Rp1.200.000. Akun asuransi dibayar di muka dengan kode akun 116 memiliki saldo di sisi debit senilai Rp5.500.000. Oleh karena itu,
Pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun asuransi dibayar di muka juga dicatat di sisi debit senilai Rp5.500.000. Akun cadangan kerugian piutang dengan kode akun 117 memiliki saldo di sisi kredit senilai Rp720.000. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun cadangan kerugian piutang juga dicatat di sisi kredit senilai Rp720.000. Akun peralatan toko dengan kode akun 121 memiliki saldo di sisi debit senilai Rp8 juta. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun peralatan toko juga dicatat di sisi debit senilai Rp8 juta. Akun akumulasi penyusutan peralatan toko dengan kode akun 122 memiliki saldo di sisi kredit senilai Rp1.040.000. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun akumulasi penyusutan peralatan toko juga dicatat di sisi kredit senilai Rp1.040.000. Akun peralatan kantor dengan kode akun 123 memiliki saldo di sisi debit senilai Rp6.800.000. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun peralatan kantor juga dicatat di sisi debit senilai Rp6.800.000. Akun akumulasi penyusutan peralatan kantor dengan kode akun 124 memiliki saldo di sisi kredit senilai Rp934.000. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun akumulasi penyusutan peralatan kantor juga dicatat di sisi kredit senilai Rp934.000. Selanjutnya, akun gedung dengan kode akun 125 memiliki saldo di sisi debit senilai Rp135 juta. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun gedung juga dicatat di sisi debit senilai Rp135 juta. Akun akumulasi penyusutan gedung dengan kode akun 126 memiliki saldo di sisi kredit senilai Rp13.350.000. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun akumulasi penyusutan gedung juga dicatat di sisi kredit senilai Rp13.350.000. Akun kendaraan dengan kode akun 127 memiliki saldo di sisi debit senilai Rp117 juta. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun kendaraan juga dicatat di sisi debit senilai Rp117 juta. Akun akumulasi penyusutan kendaraan dengan kode akun 128 memiliki saldo di sisi kredit senilai Rp12.170.000. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun akumulasi penyusutan kendaraan juga dicatat di sisi kredit senilai Rp12.170.000. Akun utang dagang dengan kode akun 211 memiliki saldo di sisi kredit senilai Rp19 juta. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun utang dagang juga dicatat di sisi kredit senilai Rp19 juta. Akun utang bank dengan kode akun 212 memiliki saldo di sisi kredit senilai Rp66.900.000. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun utang bank juga dicatat di sisi kredit senilai Rp66.900.000.
Akun utang gaji dengan kode akun 213 memiliki saldo di sisi kredit senilai 2 juta rupiah. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun utang gaji juga dicatat di sisi kredit senilai 2 juta rupiah. Akun modal dengan kode akun 311 memiliki saldo di sisi kredit senilai Rp239.586.000. Oleh karena itu, pada neraca saldo setelah penutupan, saldo akun modal juga dicatat di sisi kredit senilai Rp239.586.000. Langkah terakhir adalah menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Pada neraca saldo setelah penutupan tersebut, saldo kolom debit dan kredit memiliki nilai yang seimbang, yaitu Rp355.700.000. Hal ini menandakan bahwa nilai aktiva atau harta perusahaan sama dengan nilai utang ditambah modal. Dengan demikian, pemindah bukuan ke buku besar setelah penutupan maupun pencatatan neraca saldo setelah penutupan sudah benar. Saldo tiap-tiap akun pada neraca saldo setelah penutupan akan dijadikan saldo awal dari akun-akun tersebut pada periode akuntansi berikutnya. Contohnya, saldo akun kas pada neraca saldo setelah penutupan PD Cakrawala periode Desember 2021 adalah Rp37 juta. Dengan demikian, pada periode akuntansi berikutnya, yaitu Januari 2022, saldo awal akun kas adalah Rp37 juta. Kesimpulan, neraca saldo setelah penutupan adalah sebuah daftar yang memuat saldo akhir dari akun real yang terdiri atas harta, utang dan modal yang disusun pada akhir periode akuntansi. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan bertujuan untuk memastikan bahwa saldo di kolom debit dan kolom kredit pada buku besar setelah penutupan seimbang. 3 langkah penyusunan neraca saldo setelah penutupan adalah sebagai berikut. Mencantumkan kode dan nama akun beserta saldonya. Menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Membuktikan kesamaan kolom debit dan kolom kredit.